kartu identitas di Malaysia itu ada 3 jenis, Mirol. Tiga warna. Yang biru, yang merah, dan yang warna hijau. Apanya, Mirol? Asal kau tahu Apa? 2 orang yang pakai identitas itu. Macam di Indonesia lah rasaku. Kenapa bisa dipakai dengan 2 orang yang berbeda? Bayu, aku dengar-dengar nih, jiran sebelah rumah kau nih, dengar-dengar dia ada 2 tanda pengenal ya. Jadi ada KTP Indonesia 1, IC Malaysia 1. Betul tuh, Mirul. Jadi dia ada 2 identitas. Oh, Karena dia lahir di Malaysia sama di Indonesia. maksud kau dia 2 kali lahir? Tak lah, maksudnya lahirnya di Malaysia, menetap di Indonesia kalau untuk sekarang. Tapi waktu dia dilahirkan dengan mak dia tuh, dia masuk di Malaysia sana, dekat daerah Selangor. Oh, Kak Selangor. Selangor tuh dalam keadaan sudah tidak bisa pulang lagi ke Indonesia karena orang tuanya bekerja di Malaysia. Oh. Tapi orang tuanya ini bukan kelahiran Malaysia ataupun bukan warga Malaysia. Jadi hanya numpang lahir aja lah bahasanya. Jadi tetangga aku tuh numpang lahir ke Malaysia karena orang tuanya 16 tahun sampai 17 tahun kerja ke sana. Oh, lama juga ya. Lumayan kan? Tapi sampai sekarang orang tua laki-lakinya masih di sana. Dia tuh mak bapak dia tuh jadi warga negara sana, udah jadi warga negara sana. Iya. Kalau untuk sekarang kenapa dia punya 2 identitas? Karena waktu dia sekolah kan di umur 6 tahun kan. Kalau di sana Tadika kan umur 6 tahun kan. TK. Sementara IC itu atau pemegang kartu identitas untuk di Malaysia itu, kalau dia warga negara Malaysia itu bisa dipegang kartunya di umur 12 tahun. Gitu. Kalau kita kan umur 17, legalnya 17 tahun ya. Iya. Kalau Indonesia kan umur legal untuk bisa pegang KTP kan 17 tahun kan. Betul, Kalau di sana umur 12 tahun udah boleh pegang ya. Iya, 12 tahun baru boleh pegang. Jadi kartu identitas di Malaysia itu ada 3 jenis, Mirol. Asal kau tahu Apa aja tuh? Ada 3 warna. 3 warna. Yang biru untuk warga negara Malaysia dan yang lahir di Malaysia. Yang merah untuk orang sebutnya permit. Biasanya itu dilegalkan oleh imigrasi atau pejabat Malaysia. Misalnya engkau bekerja di sana dalam tempo yang cukup lama. Dan yang warna hijau. Warna hijau nih sama macam yang merah tuh. Permitnya memang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi ataupun pejabat daerah di sekitaran sana lah ya, Malaysia. Tapi dia bukan warga negara Malaysia. Jadi orang-orang asing lah. Contoh kita Indonesia ataupun dari warga Singapura atau dari mana-mana lah. Domisili boleh. lah ya. Tapi tempo dia 5 tahun. Oh, 5 tahun aja? 5 tahun baru boleh bikin kad tuh. Jadi sebagai tanda pengenal lah menetap di Malaysia selama tempo 5 tahun. Setelah dari 5 tahun kita mau keluar itu boleh tidak digunakan lagi kartu hijau yang itu di Malaysia gitu. Jadi tergantung kau nih warga mana. Jadi jiran aku tuh yang ke samping rumah aku nih persis, dia waktu itu sampai umur 9 tahun punya identitas ataupun kewarganegaraan itu warga Malaysia. Sekolah dia gratis, Mirol. Oh iya. Biaya pendidikan gratis, kesehatan gratis. Untuk warga-warga Malaysia itu dikasih kayak subsidi lah ya. Subsidi untuk sampai umur 12 tahun itulah tadi. Dapat rice cooker gratis juga? Tak lah, Mirol. Macam negara mana pula bikin program itu rice plus cooker 26, plus 26. Kono. Aku baru tahu pula ada rice cooker gratis. Ada, Pak Yu. Baru-baru ini sih. Jiran aku nih kenapa bisa punya 2 identitas setelah dia umur 18 lah dia nak masuk kuliah, dia balik ke Indonesia kan. Oh, kuliah di Indonesia? Tak, dia kuliahnya ke Malaysia. Lepas tuh karena memang warga negara kan tadi sesuai dengan perjanjian kan, yang punya kad Malaysia itu atau punya IC Malaysia itu dikasih pendidikan subsidi sama pemerintah sana. Jadi dia ngurus lah, siapa tahu ketika dia bikin itu lagi, IC itu diaktifkan kembali, dipakai atau dipergunakan di Malaysia, itu bisa dapat subsidi. Nah, pagilah dia ngurus ke pejabat setempat. Apanya, Mirol? Asal kau tahu Apa? 2 orang yang pakai identitas itu. Macam di Indonesia lah rasaku. Kenapa bisa dipakai dengan 2 orang yang berbeda? Jadi satu identitas dipakai sama 2 orang. Satu tetangga aku tuh, jiran aku, satu lagi dengan saudara dia pula, sepupu. Asal kenapa bisa jadi macam nih tuh? Sepupu dia jiran aku nih pula, dia tuh anak angkat. Jadi keluarga dia macam menutupi lah kalau dia nih anak angkat. Sebab itulah karena identitas yang jiran aku punya tadi tuh dipakailah dulu sampai memang umur dia 17 tahun. Supaya menutupi lah bahasanya, dia sampai tak maulah budak ni sedih kayak gitu. Tapi kan Mbak Yu, namanya kartu identitas itu kan pasti ada nama sama foto kita macam KTP, atau beda yang di IC Malaysia? Sama juga. Kalau di Indonesia kan ada nomor identitas kependudukan kan. Di sana pun ada juga 9 sampai 10 nomor angka. Kalau kita kan 16 digit. Iya, 16 mereka digit. 9 sampai 10. 9 sampai 10. Ada foto sama namanya juga? Ada. Dah tuh pejabat daerah sana tuh nggak ada mengenal
mengenal foto dia dengan muka orang itu? Muka dia mirip-mirip, nama dia sepupu. Macam mana lah? Karena anak angkat tadi tuh, kan kata orang kalau kita ngangkat anak, lama-lama anak tuh mirip dengan orang tua dia kan? Iya, biasa gitu. Tapi 2 orang loh Mbak Yu. Jadi dipakailah identitas tuh. Ternyata ya tadi orang tua laki-lakinya sepupu angkat tadi tuh bikin perjanjian rupanya dengan bapaknya jiran aku nih. Bikin perjanjian nanti sampai anak aku umur 17 tahun aku pakai dulu IC dia supaya apa? Supaya masih dapat subsidi untuk di pendidikan ya. Tapi kan mereka melakukan itu kan bukan karena niat buruk, memang nak ngejar tujuan baik ya kayak gitu. Betul. Tapi setelah selidik karena tadi jiran aku butuh juga IC tuh, pergilah dia ke pejabat dekat ke LCC sana. Mirol, pokoknya kayak kita di Sduk Capil mungkin lah ya. Jiran aku tuh pula hafal dengan nomor IC dia. Disebutkan lah, nama siapa? Nama disebutkan lah dengan jiran aku tuh. Terus disebutkan lagi alamat tinggal waktu bikin IC tuh kat mana. Ternyata keluarlah dekat komputer dekat pejabat tuh. Ini nama awak lahir kat sini. Ngapa pasal nih dipakai? Jadi fotonya itu dipalsukan, Mirol. Astagfirullahalazim. Selidik. Sana ada joki KTP palsu juga kah? Adalah. Macam kita di sini gitu. Ada lah macam Indonesia juga. Tak mungkin tak ada lah. Orang-orang cari duit samping ya. Emang kalau di Malaysia tuh tak ada Pak RT? Ada. Ketua kampung tak, Mirol? Nah, kalau kita kan sini kan kalau nak ngurus KTP kan urus ke RT dulu, ke lurah, camat, baru ke Disduk gitu kan. Kalau di sana tuh tak ngurus ke ketua kampung dulu ke atau apa? Sama lah mungkin, tapi itu tadi nama dia memang inilah kalau kita cakap namanya nak memanipulasi. Yang main tuh orang-orang tuh juga agaknya nih. Aku rasa iyalah. Setelah kejadian dia tahu nih 2 orang udah dipakai, dia udah bisa buat IC baru atau gimana? Tak lah, jadi memang sebenarnya IC itu hanya bisa dipergunakan oleh yang punya. Yang sama punya. lah macam kita KTP. Tak boleh data pribadi kita nih dibagi dengan orang siapapun. Jadi kalau memang nak memanipulasi itu memang itulah kena lokap lah, masuk penjara aku rasa. Masuk penjara. Jadi sepupunya tuh yang kembaran itu masuk penjara? Ya dibikin perjanjian lagi kembali sama keluarga, maunya gimana, mau dilanjutkan atau apa. Tapi ya karena berhubung jiran aku nih setelah selesai kuliah tak nak tinggal kat Malaysia, bikinlah dia KTP Tanjung Pinang. Memang kalau di Malaysia nih kekuatannya adalah siapapun pemegang IC tak boleh memindah tangankan. Siapapun yang memindah tangankan kena penjara. Kena saman ya? Tapi itu lagi balik lagi karena keluarga dah bilang tolonglah ini kita secara kekeluargaan aja IC ini tetap kita pakai kayak gitu. Karena pun ya gimana lagi, si tetanggaku tuh tak maulah tinggal kat Malaysia, dia ikut dengan mak bapak dia balik lagi ke Indonesia. Itulah dia tak mau lagi ngurus IC itu, dah penat juga pun. Jadi ya udahlah jadi warga Indonesia aja gitu ya. Betul. Jadi jiran Mbak Yu tuh balik ke Tanjung Pinang Indonesia ini pakai paspor Malaysia lah. Tak, Mirol, dia tetap pakai paspor Malaysia. Pas dia balik ke Indonesia ya tetap bikin KTP Indonesia kayak gitu. Balik ke sini pakai paspor Malaysia. Pas dia buat KTP Indonesia baru bikin paspor Indonesia. Iya betul, karena kan di Indonesia bikin KTP gampang kan? Gampang, ngurus paspor pun gampang. Jadi selain punya 2 identitas, punya 2 paspor juga deh? Sekarang taklah hanya satu aja. Satu aja tetap jadi Indonesia ya. Karena kan kalau dia memperpanjang paspor Malaysia harus pakai IC Malaysia, Mirol. Iya, nggak bisa ya. Jadi Mirol, tanggaku tuh kuliah dengan paspor Indonesia dan KTP Indonesia, Mirol. Kuliah di Malaysia pakai identitas dari Indonesia? Iya. Bisa di sana? Bisa. Tapi di Malaysia tuh dekat Disduk Capilnya Malaysia lah berkata, tak ketahuan tuh bahwasanya dia ada data dia sendiri di sana. Aku rasa tahu lah, sebab kan nama dengan nomor tuh tak bisa dipungkiri atau tak bisa dibohongi. Betul, maksud aku kayak kan di sana kan udah ada nih data dia nih IC Malaysia. Ketika dia masuk ke Malaysia pakai data Indonesia, kan kuliah di sana tuh, otomatis kan pakai data tuh paspor, KTP apa segala macam. Nggak kedetek tuh sama data dia yang di Malaysia. Pasti kedetek, Mirol. Tapi kan kalau kuliah kita tak sedetail itu. Ya mana lah tahu kan. Di KTP nih Mirol, kan ada tulisan tempat tanggal lahir. Itu Malaysia, Mirol. Selangor, Malaysia. Tetap KTP kita tuh dimanapun kita tinggal kan pasti ditanya akta lahir, Mirol. Itulah sebagai dasar dia. Tapi kan jiran Mbak Yu ini kan tak ada akta lahir atau bukti dia lahir di Indonesia. Ya pandai-pandai lah Mirol ya, macam biasa lah. Iya, macam kau tak tahu pula lah Indonesia. Kau nih Mirol macam tak pernah kerja buat macam tu aja, Mirol. Aku memang tak pernah buat kerja macam tu Mbak Yu. Cuman aku disuruh orang untuk suruh orang sana. Sama aja lah, kau calok juga, Mirol. Tidak, kan aku bantu aja. Jadi singkat cerita nih IC dia kemarin nih masih dipakai lah sama sepupu dia tuh yang di Malaysia tuh. Masih sampai sekarang. Aku rasa IC itu jadi wasiat dia turun temurun. Mana bisa lah IC itu turun temurun. Ya mana lah tahu saking miripnya kan muka dia tuh. Jadi dituntut sama keluarga, muka kalian harus mirip nih sama foto ini misalnya. Soalnya dari jiran Mbak Yu ke sepupu dia. Berarti di Malaysia nih masih agak longgar ya untuk peraturan seperti itu ya, atau bukan peraturan sih, lebih ke kebijakan seperti itu masih agak longgar ya. Kalau di Singapura Mbak Yu bukan main ketat peraturan itu. Ngapa pula, Mirol? Aku kemarin ke Singapura bawa durian mainan aku tuh sama gelas teh tarik aku. Itu aja dia boleh ketahuan. Ini pula data diri nak ditipu-tipu. Itulah macam mana ya aku nak cakap. Payah juga, tapi ya macam itulah Mirol. Pemerintahan kita tak tahulah siapa orang dalam dia.